Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita sore ini akidah atau tauhid atau keimanan. Kita sampai di pembahasan tentang nawaqidu syahadati an la ilaha illallah. Pembatal syahadat la ilaha illallah. Bab ini sudah kita bahas pertemuan yang lalu dan tinggal separuh dari bab ini. Bahwa seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak akan bermanfaat dan tidak diterima oleh Allah apabila tidak memenuhi syarat-syaratnya yang 7 yang telah kita bahas di bab kedua, yaitu bab syarat-syarat la ilaha illallah. Di samping harus memenuhi syarat agar la ilaha illallahnya itu makbul, diterima, bermanfaat bagi yang mengucapkan, juga harus setiap muslim itu mengerti nawakidnya. Ini ya, kata beliau, wa inna mimma yambagi an yahtama bihil muslim, dan di antara perkara yang harus dipentingkan oleh muslim fi hadzal babil azim, di dalam masalah besar ini. Jadi masalah la ilaha illallah itu memang masalah paling besar. Karena la ilaha illallah itu menjadi penentu suatu amalan itu ada nilainya, ada pahalanya. Maka di antara yang paling penting, kata beliau, ma'rifata nawaqiti hadhil kalimah. Seorang muslim mengerti pembatal kalimat ini, yaitu la ilaha illallah. Liyakuna minha fi hadarin, supaya setiap muslim itu waspada, hati-hati dari perusaknya atau pembatal kalimat la ilaha illallah, kalimat syahadatnya. Kalau di sini judulnya nawaqidu la ilaha illallah. Kalau di kitab lain judulnya itu nawaqidul Islam, pembatal Islam. Itu banyak pembatal Islam, hanya diringkas, diambil yang paling penting dan paling banyak muslimin terjatuh. Ada 10 yang diterangkan di kitab ini. 5 pembatal Islam telah kita lewati pembahasannya pada pertemuan yang lalu. Yang pertama adalah syirik. Dan yang kedua berdoa. Ini yang pertama, asyirku, syirik di dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallah wasaito, orang yang menjadikan perantara, penengah di dalam berdoa kepada Allah. Dan ini banyak sekali muslimin terjatuh di sini, yaitu merasa tidak pantas kalau berdoa kepada Allah secara langsung. Jadi menurut mereka adabnya itu
melalui orang-orang yang dekat dengan Allah, apakah itu malaikat, para nabi, atau para wali. Kalau sekitaran kita yang sering kita dengar melalui para wali. Terutama imamnya para wali, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani, itu imamnya. Sehingga kalau tidak melalui beliau itu, doanya kurang makbul. Dan orangnya nggak sreg. Karena merasa dirinya ini nggak pantas, banyak dosa, banyak salah. Jadi yang benar adabnya itu melalui wasaid. Wasaid itu perantara. Padahal itu kesalahan, bahkan itu bisa merusak la ilaha illallah, bahkan bisa membatalkan Islamnya. Jadi itu namanya kias. Dikias dengan penguasa di dunia ini, para raja di dunia. Kalau raja itu, mau ketemu raja itu sulit. Harus melalui menterinya. Jadi Allah dikiaskan dengan raja, itu kesalahan besar. Sampai menjadikan orangnya apa? Syirik, keluar dari Islam, sampai syahadatnya batal. Gara-gara apa tadi? Mengkias. Menyamakan raja dengan Allah. Kalau mau minta kepada Allah harus lewat yang dekat kepada Allah. Para wali, para nabi, para malaikat. Itu namanya kias. Maka ajaran Islam, ajaran Allah dan Rasulnya tidak ada kias itu. Kias seperti ini tidak ada. Kalau minta, kata Rasulullah, langsung kepada Allah. Coba kalau kita baca doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Rabbi firli, artinya apa? Ya Tuhanku, langsung. Nggak harus lewat siapa tadi? Nah, para wali, para nabi. Dan ini bukan kebiasaan baru, bukan kebiasaan orang sekarang, tapi semenjak dahulu. Musyrikin dahulu, penyembah Lata, Uzza. Sebagaimana Allah terangkan dalam surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillah, mereka beribadah menyembah selain Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Sesembahan-sembahan yang tidak bisa membahayakan dan tidak bisa memberi manfaat pada dirinya apalagi pada orang lain. Wa yaqulun, mereka itu mengatakan, para penyembah selain Allah itu mengatakan, haula'i syufa'auna indallah. Sesembahan-sesembahan kami itu, Lata, Uzza, itu syufa'auna, penolong-penolong kami di sisi Allah. Ini letak kesyirikannya, meyakini bahwa mereka itu penolong, pemberi syafaat, penolong kami di sisi Allah. Nah, yang memintakan kepada Allah agar kami ditolong itu mereka itu. Apa tadi? Sesembahan-sembahan selain Allah. Yang ketiga, yang telah kita bahas, orang yang tidak mengkafirkan musyrikin atau ragu atas kekufurannya atau membenarkan mazhabnya. Ar-Rabi'u yang keempat, kalau ingin uraian panjang, itu bisa kita baca kitab dari Syekh Shalih Fauzan, judulnya Syarah Nawaqidul Islam, Syarah Pembatal-Pembatal Islam. Kalau antum baca kitab itu, insya Allah bisa asik sampai lupa makan. Kalau bisa bahasa Arabnya tapi ya. Lapar nggak terasa. Saking
asyiknya. Kalau saya nggak bisa baca tuh, wah itu ya kesalahan. Nah, Ar-Rabi'u yang keempat, mani'taqoda, orang yang meyakini bahwa petunjuk selain petunjuknya Nabi lebih sempurna dari petunjuknya Nabi. Aturan-aturan manusia, undang-undang buatan manusia itu lebih sempurna dari petunjuk Nabi. Itu pembatal la ilaha illallah, pembatal Islam. Au anna hukma ghairihi, atau hukum buatan manusia itu ahsanu, lebih baik. Kalau ini lebih sempurna atau lebih baik, itu sama. Fahuwa kafirun. Nah, ini kafir. Ini banyak disalah fahami oleh para pengikut Khawarij. Khawarij itu teroris. Nah ini yang keempat ini. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Kita lihat di Indonesia ini. Aturannya, undang-undangnya itu bukan Al-Quran dan bukan hadis. Tapi Pancasila. Maka barang siapa yang membenarkan Pancasila dan mengikuti undang-undang yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, fahuwa kafirun. Maka dia kafir, kata mereka. Itu salah. Kesalahan karena banyak perkara diantaranya orang-orang yang membuat undang-undang, aturan di Indonesia itu belum tentu mengerti masalah ini, ya. Oh, nggak pernah taklim. Taklim nggak pernah, wong dari SD sampai duduk di kursi membuat undang-undang, ya belum pernah bahas masalah ini. Juga kalau kita mau snudon, mereka tidak sampai seperti itu, meyakini. Karena satu sisi mereka nggak ngerti aturan Rasulullah, aturan Allah itu kayak apa. Kayak bisa dibandingkan kemudian. Mereka langsung meras keringat, meras otak untuk membuat undang-undang. Dan mereka merasa berhak karena mereka penguasa. Sebenarnya para penguasa Muslim itu diberi oleh Allah hak untuk membuat undang-undang, membuat aturan. Asalkan apa? Tidak boleh bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Tapi kelompok teroris itu, kelompok Khawarij mutlak. Pokoknya aturan-aturan yang tidak ada di dalam Al-Quran hadis, kafir. Halal darahnya harus kita gulingkan. Maka mereka mengadakan taklim-taklim rahasia. Kalau dulu zaman Pak Harto itu sandalnya dibawa masuk. Itu sandal-sandal ini dia dikresek, bawa masuk, pintunya tutup. Kalau sampai ada taklim dahulu maupun sekarang dengan cara seperti itu, maka ketahuilah, kata Umar bin Abdul Aziz, bahwa dia sedang menanamkan doktrin-doktrin kesesatan. Karena ajaran Allah, ajaran Rasul-Nya itu kebenaran yang terang benderang, tidak ada yang harus dicurigai. Di Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman. Atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taati Rasul, wa ulil amri minkum. Di situ atiullah, taatilah Allah. Jadi apapun yang diperintah dan dilarang oleh Allah wajib kita taati. Demikian juga wa atiur rasul, kata atiu diulang oleh Allah dan taatilah Rasul. Artinya Rasul juga ditaati secara mutlak, perintahnya ditaati, larangannya dijauhi.
Tetapi pada kata ulil amri, itu Allah tidak mengatakan wa'ati'u ulil amri. Tidak seperti itu. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri langsung. Kata para ulama tafsir, kenapa ati'u tidak diulang pada ulil amri? Menunjukkan bahwa syarat aturan dan undang-undang ulil amri itu tidak boleh bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Itu ahlus sunnah. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau kalian berjalan di jalan besar ketemu stopan lampu merah, kemudian kamu terobos lampu merah, fa'anta asin wa asim. Maka kamu ini maksiat kepada Allah. Karena Allah tadi memerintahkan untuk mentaati ulil amri. Sementara stopan atau helm itu tidak bertentangan dengan ayat dan hadis. Wa asim, dan kalian berdosa kepada Allah. Karena Allah yang telah memerintahkan kalian mentaati penguasanya, pemerintahnya, selama aturan undang-undang itu tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Tapi kelompok Khawarij dan kelompok teroris itu tidak seperti itu. Sehingga mereka cela penguasanya, mereka buka aibnya, mereka jatuhkan kewibawaannya, mereka berontak. Padahal kalau kita baca hadis-hadis, barang siapa yang tidak mengakui penguasanya, seperti saya tidak meyakini, tidak mengakui Pak Prabowo pemimpin saya. Mengakui itu cuma dalam hati, tidak ngomong. Itu pun kata Rasulullah, kalau sampai dia mati kondisi seperti itu, maitatal jahiliyah. Dia matinya mati jahili. Jahili itu apa? Jahili itu kondisi yang enggak ada penguasanya. Masing-masing kelompok punya pemimpin sendiri-sendiri, nanti urusan sendiri-sendiri masing-masing kelompok. Perang satu dengan lainnya. Enggak ada apa? Penguasanya, enggak ada pemimpinnya di satu negeri. Itu jahili. Nah, itu baru dalam hati. Apalagi sampai ngomong, pemerintah ini kafir. Kita harus kerahkan daya dan pikiran. Bagaimana menggulingkan, kita ketegakkan syariat Islam di negeri ini. Kata Syekh Albani rahimahullah, nah kamu syariat Islam belum ngerti, cara wudhu aja belum ngerti. Kalau ingin negakkan Islam di negerimu, tegakkan dulu dalam dirimu, keluargamu. Kalau seluruh rakyat ini menegakkan Islam dalam dirinya dan keluarganya, secara otomatis negara itu akan menjadi hukumnya hukum Islam. Nah, maka sifat utama dan ciri utama orang pengikut kelompok teroris Khawarij itu mencela penguasanya di medsos, khutbah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akrama sultanallah, akramahullahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang memuliakan pemerintahnya, Allah akan muliakan nanti pada hari kiamat. Nah, dan yang bisa menerapkan, mengamalkan hadis ini hanya satu golongan dari 73 golongan itu, yaitu ahlus sunnah wal jamaah saja. Yang 72 itu tidak bisa. Mereka pasti mencela pemerintahnya.
Coba lihat di Indonesia dari ormas-ormas, selain partai-partai, yayasan-yayasan, selain Ahlus Sunnah, mereka seperti itu. Membuka aib pemerintahnya, penguasanya. Membuka aib penguasa di medsos-medsos atau di media apapun bertentangan dengan hadis tadi. Hadisnya kan akroma, memuliakan, kok malah dihinakan. Belum lagi oleh Rasul ditegaskan, waman ahana sultanallah, barang siapa merendahkan, melecehkan pemerintahnya, maka ahanallahu yaumal qiyamah, Allah akan hinakan nanti pada hari kiamat. Pak RT, dari mana Itu manggil Pak RT-nya seperti itu. Itu kan lama itu ya. Nggak adab. Tapi kalau ngerti sunnah, ngerti hadis, salam, dari mana Pak RT, gimana kabarnya, sopan, santun, hormat, dimuliakan. Wah, itu Pak RT-nya seneng punya warga kayak gitu ya. Pak RT-nya seneng, warganya juga seneng. Ya, ciri pemimpin yang baik kalau dia dicintai warganya, mencintai warganya. Al-khamisu, ini juga sudah lalu. Man abghadha syai'an mimma ja'a bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membenci sedikit pun dari apa yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, benci cadar, benci orang berjenggot, kalau berjenggotnya karena menjalankan sunnah, benci orang cingkrang. Nah, atau benci apapun, sekecil apapun dari ajaran Rasul. Kalau ada kitab namanya Ta'zimus Sunnah. Apa artinya? Pengagungan sunnah. Di situ dibawakan riwayat-riwayat bagaimana orang-orang dahulu hancurnya oleh Allah, langsung diturunkan siksa secara langsung ketika mereka mencela sunnah. Di antaranya ada seseorang makan pakai tangan kiri. Rasul mengingatkan makannya pakai tangan kanan. Saya nggak bisa, dia bilang gitu. Padahal dia bisa. Oh ya sudah, kata Rasul. Langsung ketika Rasul bilang seperti itu, dia nggak bisa ngangkat tangan kirinya. Langsung. Nah, banyak lagi riwayat-riwayat. Artinya kita kalau iman dengan apa yang beliau bawa dan iman beliau sebagai utusan Allah, yang wajib adalah mencintainya. Ya, apa yang beliau bawa. Cocok atau tidak dengan perasaan kita, dengan akal kita, wajib kita mencintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara, barang siapa yang ada padanya 3 perkara ini, dia akan merasakan manisnya iman. An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya paling dia cintai dari selain keduanya. Halawatul iman, di hadis ini maksudnya kebahagiaan hidup, ketenangan hidup. Dan kata Syekhul Islam, itulah surga dunia, tenangnya dan kebahagiaan hidup. Kapan itu? Ketika orang itu menjadikan Allah paling dia cintai. Namanya mencintai Allah itu berarti dia harus ridho
dengan apa yang diperbuat oleh yang dicintai. Karena dia husnudzon kepada penciptanya. Bahwa sama sekali Allah SWT tidak akan berbuat jelek, tidak akan berbuat zalim pada dirinya. Walaupun pada suatu ketika Allah menetapkan takdir jelek, sakit misalnya. Sama sekali itu bukan bentuk kedzaliman dari Allah. Tapi sakit itu atau takdir jelek lainnya, miskin, itu kebaikan yang diharapkan. Apa itu? Pembersihan dosa-dosa, menaikkan derajat, diampuni, mendapat pahala sabar, pahala ridho. Artinya, tapi kebanyakan manusia tidak suka ngersulo. Apa bahasa Indonesia ngersulo? Ngersulo, mengerutu. Ketika dia oleh Allah ditakdirkan takdir tidak enak, gagal, musibah, jatuh kesandung, misu, tidak karuan, buanter ya. Padahal tadi kalau dia cinta kepada Allah, ridho kepada Allah, nggak apa-apa, bahkan itu disyukuri. Karena orang kena musibah itu ada 4 sikapnya. Pertama, murka, itu haram. Kedua, sabar, hukumnya wajib. Ketiga, ridho. Keempat, bersyukur. Jadi ridho ketika Allah menakdirkan dirinya ditakdirkan terjatuh pada kejelekan. Karena yakin apa yang Allah putuskan pada dirinya itu terbaik. Kita pasrah, terserah apa kata pencipta saya, apa kata Allah Azza wa Jal. Sementara tabiat manusia itu enggak suka. Dan tabiat manusia itu yang sukanya yang enak-enak saja. Ya, yang cocok dengan nafsunya. Sementara kalau dari sisi pahala, mana yang lebih besar? Enak atau tidak enak? Pahalanya. Mana Kak Bakar? Pahalanya enak atau enggak enak? Nah, pahalanya mana Tahir? Yang enggak enak. Sampai Rasul mengatakan, aku pernah berdiri di pintu surga. Fara'aitu aksara ahliha. Kemudian aku lihat kebanyakan penghuni surga itu al-fuqara wal masakin. Orang-orang fakir dan orang miskin. Wah, kebanyakannya orang fakir dan orang miskin. Tapi sekarang kita tanya, mungkin 100% akan menjawab, sampean pingin seneng kaya apa miskin? Ya. Coba siapa yang ditulis, siapa yang disuruh milih, sampean mau kaya apa miskin? Kaya 100%. Artinya tabiat manusia seperti itu. Padahal oleh Allah dijanjikan yang lebih besar justru ketika kamu tidak menuruti nafsumu. Paham? Kata-kata ridho itu ketika ditakdirkan tidak baik, takdir jelek, sakit misalnya, karena dia meyakini bahwa menuruti ridho, rela dengan keputusan Allah, pasrah dengan Allah, itu lebih baik. Artinya belum tentu yang enak-enak itu berisi kebaikan. Tadi contohnya yang hadis tadi, ternyata kebanyakannya yang masuk surga itu fuqara masakin. Sampai kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, al-faqru ahabbu ilayya minal ghina. Kefakiran, ya, kemiskinan lebih aku sukai daripada kaya. Siapa yang bisa kayak beliau? Wasaqamu, dan sakit
ahabbu ilayya minas sihhati. Nah, ini hiburan ke Ali ini ya. Sakit lebih aku cintai daripada sehat. Siapa yang pingin sakit ya? Gak pingin. Ingin sembuh. Loh. Kepingin sehat padahal ya. Maunya orang gak pingin sama sekali sakit. Walaupun pahalanya lebih besar. Nah, justru kalau nggak pernah sakit itu, para sahabat itu sumpah gelisah, takut. Belum ada pembersihan. Nah, jadi kita harus, kalau ingin tenang, bahagia, harus ridho dengan Allah, dan dia maksud juga dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Dengan itu, dengan kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita, keridhaan kita kepada Allah, itu buahnya keridhaan Allah, buahnya kecintaan Allah. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu, maka Allah akan mencintai kalian. Bahkan di penutup ayatnya, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa. Sudah dicintai, dibersihkan lagi oleh Allah. Dengan apa? Mengikuti, bukan hanya mengikuti, tapi mengikutinya itu dengan cinta tadi. Orang itu baru merasakan kebahagiaan. Jadi tidak ada resah, stres, sumpek di dunia itu enggak ada. Syaratnya apa? Ridho dengan Allah. Rasul mengajarkan apalagi dibaca 3 kali setiap pagi dan sore. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin rasula. Aku ridho Allah sebagai Rabbku yang mengatur aku, yang mencukupi aku, yang menentukan kepadaku apapun yang Allah kehendaki pada diriku. Aku berserah diri. Nah, itu tenang. Sikap seperti itu oleh Allah dibalas berupa ketenangan hati, ketenangan jiwa. Walaupun orangnya paling fakir, miskin. Maka barang siapa yang membenci sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah, maka sifat membencinya itu berbahaya, bisa membatalkan syahadatnya la ilaha illallah. Walau amila bihi, walaupun dia mengerjakan, dia pelihara jenggotnya, dia pakai cadar wanitanya, tapi enggak suka, benci. Faqad kafaro, maka sungguh dia kafir. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, dzalika bi'annahum, kenapa mereka kafir? Karena mereka karihu. Karihu itu enggak suka. Ma anzalallah, apa yang Allah turunkan. Fa'ahbata a'malahum, maka kebenciannya itu bisa menghapus amalan mereka. Nah, as-sadisu yang ke-6, manistahza'a, orang yang istihza, bisai'in min dinir rasul, orang yang mencela, main-main dengan agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, doa dibuat main-main, dibuat goyang-goyang, buat joget-joget. Itu pencelaan seperti itu. Atau mencela dengan lisannya, kambing lewat, atau dengan menirukan suara kambing. Ya, ketika ada saudaranya yang berjenggot lewat di depannya. Bahaya itu. Apa menyebabkan keluar dari Islam?
Au sawabihi atau mencela pahalanya. Au iqabihi atau mencela balasannya, siksanya, hukuman Allah. Nah, kafaro sungguh dia kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah. Ini cuma ringkas karena kalau bahasa nanti di kitab khusus tersendiri Nawaqidul Islam. Qul abillahi wa ayatihi, katakan Muhammad, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya, wa rasulihi dan rasulnya, kuntum tastahzi'una, kalian bersenda gurau. Jadi senda gurau ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau masalah agama itu area terlarang, keras. Tidak boleh di situ dibuat apa? Main-main. Dipegang-pegang jenggot saudaranya dalam rangka mencela kayak gitu, bahaya. Nah, kata Allah, la ta'tadiru, jangan banyak alasan. Loh, diputus oleh Allah. Oh, tadi saya cuma guyon, enggak boleh, enggak diterima alasanmu. Siapa bilang? Allah mengatakan enggak diterima. Mana ayatnya ini? Surat At-Taubah ayat 66. La ta'tadiru. Gak usah banyak alasan. Faqad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Jadi jaga lisan kalau urusan agama. Nah sekarang banyak bertebaran celaan-celaan walaupun tidak ngomong tapi perbuatannya ya. Berdoa saja sekarang dilagu-lagukan. Oke, joget-joget berdoa. Yang ketujuh as-sihru. As-sihru itu sihir, ya. Wa minhu di antara sihir as-sarfu. As-sarfu itu kendam. Gendam apa kendam? Gendam, ha? Pakai G. Apa gendam? Dihilangkan akalnya ya. Pakai jampi-jampi. Pakai mantra-mantra biasanya. Nah itu termasuk dari ini. Orang sing gendam itu bisa keluar dari Islam. Wal adfu sama. Mantra-mantra termasuk pelet. Nah pelet itu masuk ke bab sihir. Sihir itu artinya upaya merusak secara sembunyi, nggak nampak. Itu definisi sihir. Nggak nampak tapi efeknya, akibatnya itu nampak. Orang kemudian perutnya membesar, ya bisa ngirim paku ke dalam perutnya, silet ke dalam perutnya, mati. Di sihir. Maka hukum bagi orang sihir, penyihir itu penggal kepalanya. Dan orangnya ini masuk kufur. Kalau mati nggak disolati. Nggak dimandikan, tidak dikafani. Terus diapakan? Nah, kalau ada yang mau, monggo. Di sate apa di... Kalau di kata Syekh Utsaimin, buatkan juglangan, lempar saja situ. Tidak ada kehormatan baginya. Nah, mandikan, mengkafani itu masuk penghormatan. Faman fa'alahu, barang siapa mengerjakan ini. Dulu kecil saya kecil saya belum sekolah. Kecil itu pernah lihat di pasar ini malah. Orang jual lintingan. Ada kaca. Terus ada benang dilinting, ada rambut, ya. Saya SMP sudah lihat, kecil. Faman fa'alahu, barang siapa mengerjakan sihir, santet, pelet, gendam, au rodia atau ridho,
dia tidak melakukan, cuma ridho. Nggak apa-apa, itu lagi Pak, sihiran iku wis, misalnya itu ya. Wah itu kafaro, kata, kufur. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah, wa ma yu'allimani min ahadin, keduanya Harut dan Marut tidak mengajari seorang pun hatta yakula, sampai dua malaikat itu menasehati, innama nahnu fitnah, kami ini ujian, fala takfur, jangan kufur. Maksudnya kalau kalian belajar jadi apa? Kufur. As-saminu yang ke-8, mudhaharatul musyrikin, menampakkan kesyirikan. Kalau di Indonesia seringnya ada parade paranormal. Nah itu. Ya. Parade para dukun. Menunjukkan keahliannya masing-masing. Itu mudhahara, menampakkan. Karena kemusyrikan itu yang benar dimusnahkan, dihilangi. Karena tujuan Islam datang untuk memberantas kesyirikan. Ini malah dibiayai, dibuatkan sarana, tempat. Wa mu'awanatuhum, atau menolong. Menampakkan atau menolong. Menolong, nge-share alamatnya, ya. Nge-share apa, promo-promonya. Di mana Mas anunya, tempatnya itu kuburan yang dikeramatkan. Oh ya, sana belok kanan. Enggak boleh seperti itu. Ya, menolong, ngasih tahu. Alal muslimin. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang loyal kepada mereka, kepada musyrikin, maka dia termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdi al-qaumaz zalimin. Allah tidak beri hidayah pada kaum yang syirik. Nah. Yang ke-9, mani takoda, orang yang meyakini anna ba'dhan nas, bahwa sebagian manusia yasa'uhu al-huruj, memberi peluang, membolehkan keluar an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Boleh sama ndak ikuti ajaran Nabi, nggak apa-apa. Keluar dari ajaran Rasul, nggak apa-apa. Bahwa kafirun. Ini banyak juga menimpa kaum sufi. Jadi sufi itu membagi manusia menjadi 3. Tingkatan paling rendah syariat, tingkatan syariat. Yaitu tingkatan orang masih terikat dengan syariat. Hukum syar'i ada 5, wajib, sunnah ya, haram, makruh, mubah. Kalau sampean masih seperti itu tingkatan terendah. Apa hukumnya wajib? Apa hukumnya sholat? Wajib. Mencuri? Haram. Kemudian yang tingkatan yang atasnya, tingkatan makrifat. Makrifat itu ngerti hakikatnya, ngerti intinya, kata mereka. Kalau tadi syariat itu masih kulit, ini sudah masuk ke dalam. Yang ketiga, tingkatan hakikat. Jadi sudah masuk tingkatan hakikat. Kalau sudah masuk tingkatan hakikat, orang itu tidak perlu lagi syariat. Jadi kalau kita itu masih sholat, masih menjalani perintah, menjauhi larangan, itu tingkatan terendah. Kalau mereka sudah bebas, tidak ada ikatan itu, mau zina, mau teler, mau mencuri, maka biasanya tokoh-tokoh ini sudah enggak sholat lagi. Itu untuk kalian, kalau kami
makomnya beda. Makom mereka apa? Kafir. Ya, ini kan kafir. Ya, oncen sampean makom kafir. Gitu kan aja. Ya, biar setannya kelenger. Bacakan ayat ini biar terbakar setannya ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa mencari selain Islam sebagai amalan. Tadi dibagi 3 itu mana dalilnya? Syariat, ma'rifat, hakikat itu mana dalilnya? Kalau rukun Islam 5 itu ada, sahih. Rasulullah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Ya, Islam dibangun di atas 5 rukun. Iman juga antuk minabillah wa malaikatihi wa rusulihi dan seterusnya, ada 6 rukun iman. Hadisnya sahih. Tapi kalau manusia dibagi 3, sampai kalau sudah tingkatan hakikat, mereka sudah meyakini bahwa dirinya sudah menyatu dengan Allah. Maka mereka sering mengadakan untuk menaik ke sana ke tingkatan hakikat, mereka sering mengadakan riadoh. Riadoh itu dengan riadohnya itu membuat zikir-zikir tertentu, ya tentunya la ilaha illallah zikirnya. Lampunya dimatikan, kemudian dibimbing cara menggoyangkan kepalanya. Illallah itu harus tegak lurus. La-nya harus kanan. I-nya tegak, Allah-nya kiri. Nah, itu latihannya juga enggak gampang. La ilaha illallah. Nah, itu sampai muter-muter kepalanya kayak kitiran apa. Baru tinggal kalau udah capek, tinggal Allah, 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 udah capek terus tinggal hu, terakhirnya pingsan. Nah, setelah bangun saya sudah mukso. Apa mukso? Mukso itu ya nyatu tadi. Sudah nerima wangsit katanya. Itu yang disebut dengan akidah hulul, hululiyah. Hulul itu menyatu, meresap seperti gula meresap dengan teh. Jadi aku Tuhan, Tuhan aku. Nah, kayak gitu. Itu pendirinya, penciptanya Ibnu Arabi itu dipenggal lehernya. Tapi sampai sekarang masih nyebar keyakinannya itu. Keyakinan seperti ini meyakini bahwa Allah menyatu pada dirinya, bahkan Allah itu menyatu pada segala sesuatu. Itu lebih kufur dari Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi itu kafir mengatakan Uzair ibnullah. Orang Nasrani kafir karena mengatakan Isa ibnullah. Kalau ini bukan hanya anak, menyatu. Menyatu zatnya, menyatu sifatnya, menyatu perbuatannya. Zatnya ya dirinya. Sehingga penganut sufi ini menyalahkan Nabi Harun. Ketika ditinggal Nabi Musa, Nabi Harun melarang Bani Israel menyembah Ijil, anaknya sapi. Dilarang, syirik kalian, kafir kalian. Kata orang sufi, ya Nabi Harun sing salah. Karena walaupun itu anak sapi kan Tuhan juga. Nyembah matahari, kalau India nyembah sapi, bahkan ada yang nyembah kemaluan perempuan. Itu kemaluan perempuan katanya Tuhan juga. Jadi Tuhan itu segala sesuatu itu Allah. Nah, jijik sebenarnya ya keyakinan, tapi pengikutnya kok banyak. Tokoh-tokoh nomor 1 ormas-ormas besar itu kental keyakinan ini. Falan yuqbala minhu, barang siapa berajaran, beramal, beragama selain agama Islam yang diajarkan Allah dan Rasulnya, falan yuqbala minhu, tidak diterima.
wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Kalau ada ajaran sufi jangan diterima, itu ajaran paling bahaya. Biasanya orangnya dikenalnya oleh para ulama Ahlussunnah, sufi itu ahluz dzauq. Ahluz dzauq itu ngikuti perasaan. Ahli perasaan, ewo bekewo. Jangan gampang nyalahkan, itu juga maunya baik. Nyembah Allah, toh semuanya ini juga Allah gitu. Ya itu tadi, nyembah kemaluan perempuan ya jangan disalahkan. Al-ashiru yang ke-10 dari pembatal la ilaha illallah. Al-i'rad. I'rad itu berpaling. Andinillah, dari agama Allah. Maksudnya berpaling apa? La yata'allamuhu, tidak mau ngaji. Wala ya'malu bihi, apalagi mengamalkan. Bagaimana bisa mengamalkan? Oh, ngajinya belum. Orang bisa mengamalkan agama Allah kalau ngaji dulu. Karena agama Allah itu bukan akal, bukan perasaan, bukan adat dan kebiasaan. Tapi ajaran yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, wa man azlamu, siapakah orang-orang yang lebih zalim? Tidak ada, ini bukan pertanyaan. Artinya tidak ada orang yang lebih zalim, berarti ini paling zalim, kan gitu. Mimman dzukira bi ayati rabbih, siap, tidak ada orang yang lebih zalim, atau orang yang paling zalim adalah orang kalau disebutkan ayat-ayat Allah bi ayati rabbih summa a'rada anha, dia berpaling, enggak selera, enggak cocok sama perasaannya, sama nafsunya. Gak ngaji ya, gak selera. Nah, itu sakit, orang seperti itu orang yang sakit karena Al-Quran, Al-Hadis itu merupakan ruh, sebagaimana firman Allah dalam surat Surah ayat 52. Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Kata Allah, wa kadzalika, demikianlah auhayna, apa? Kami wahyukan ilaika kepada Muhammad ruhan. Apa? Ruh. Apa ruh di sini? Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah ruh. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Amradul Qulub. Syekhul Islam punya kitab penyakit-penyakit hati. Di kitab itu beliau katakan keadaan manusia ini terdiri dari dua unsur, jiwa dan raga. Zahir dan batin, badan dan hati. Keduanya ini mempunyai sifat yang sama. Badan bisa sehat, hati juga bisa sehat. Badan bisa sakit, hati juga bisa sakit. Badan bisa mati, hati bisa mati. Kapan badan itu sehat, hidup? Kalau pada badan itu ada ruhnya. Kita sepakat bahwa kalau badan itu ditinggal ruh, mati. Demikian juga kalau hati ditinggal ruhnya, apa? Mati. Hati tidak ada Al-Qur'annya, itu hati yang mati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan awaman kana maitan, apakah orang yang telah mati? Hatinya itu. Fa'ahyainahu, kemudian kami hidupkan. Oleh Allah diberi taufik, diberi hidayah, hadir ke majelis ilmu untuk memberi makan hati.
Maka sebagaimana badan, kalau orang itu sehat, diberi makanan, lahap dia. Ini makan satu kurang lagi, dua kurang lagi. Nah, oh berarti sehat. Gimana? Wah, enak. Gitu. Tapi kalau sakit, ayo monggo. Wah kok pahit ini. Ini sate gulai, siapa bilang sate gak enak? Orang sakit aja yang bilang sate gulai gak enak. Pahit. Nah, oh jangan wong loro ya dimaklumi. Demikian juga kalau orang enggan, gak enak, ngaji tafsir gak enak, gak mau. Wah ini orang sakit. Bahkan kadang orang kalau sakit itu malah ingin sesuatu yang membahayakan dirinya. Ya, aku ingin sesuatu yang bahaya pada dirinya. Orang stroke, darah tinggi, aku pingin sate. Boleh. Tukang nopo aku? Gak seakan duit-duitku dewe dibelikan berangkat. Ada tetangga saya juga gitu. Belum selesai yang makan, sudah. Nah, hukumnya haram. Makan apa? Sate gulai haram kalau sampai membahayakan kan. Nah, demikian juga orang kalau sakit hatinya diberi sunnah, diberi tafsir ayat, nggak selera. Bahkan kadang dia lebih senang kalau di subuhat dan bid'ah. Aku wis duwe kelompok dhewe, duwe ajaran dhewe, majelis dhewe. Ya. Sudah ketagihan, kecanduan. Namanya syarbul bid'ah. Apa? Syarbul bid'ah apa? Kecanduan bid'ah. Jadi Allah terangkan di sini hati-hati. Jadi ayat hadis itu makanan hati. Inna minal mujrimina muntakimun. Sesungguhnya kami terhadap orang mukmin, orang mujrim, orang durhaka itu muntakimun, akan menghukum. Fahadhihi asratu umurin. Inilah 10 perkara min nawaqiti kalimati tauhid, dari pembatal-pembatal kalimat tauhid la ilaha illallah. Faman waqa'a fi syai'in minha, barang siapa yang terjatuh pada salah satunya, wal iyadzubillah, semoga Allah lindungi darinya, in taqadha tauhiduhu, batal tauhidnya. Wa in hadama imanuhu, dan hancur imannya. Walam yantafi, tidak bermanfaat, biqaulihi la ilaha illallah, tidak bermanfaat zikirnya la ilaha illallah. Wa qad nassa ahlul ilmi ala annaha la farqa fi jami'i hadhihi nawaqid. Para ulama juga menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan dari 10 pembatal ini bainal hazili wal jadi. Apakah dia melakukannya karena senda gurau, tidak serius atau serius? Wal khaifu, atau karena takut, illal mukrah, kecuali dipaksa. Kalau dipaksa hukumnya sendiri. Wa jami'u hadhihi nawaqid, dan semua pembatal ini hiya min a'dami ma yakunu khotoron. Ini yang 10 yang telah kita bahas ini paling besarnya bahaya. Wa aktsari ma yakunu wuqu'an, dan paling banyak terjadi menimpa orang. Enggak asing ketika kita bahas 10 ini, enggak asing, ini baru ringkasan. Kalau kita baca rinciannya, semakin kita mengetahui betapa muslimin ahli la ilaha illallah, yang ahli mengucapkan la ilaha illallah itu banyak terjatuh pada kesyirikan dan perusak-perusaknya. Fayam bagi lil muslim, maka hendaknya setiap muslim an yahdharoha, hati-hati, wa yakhafa minha, takut dari 10 perkara ini, takut ala nafsi, pada dirinya, na'udzubillah, semoga Allah lindungi kita, min mujibati ghadabihi, semoga Allah melindungi kita dari sebab kemurkaannya,
wa alimi iqabihi, dan kerasnya hukuman Allah. Wa nas'aluhu subhanahu, dan kita mohon kepada Allah subhanahu an yuwaffiqana, agar Allah subhanahu wa ta'ala beri taufik kepada kita jami'an semuanya, lima yurdi, pada apa yang Allah ridhai, wa an yahdiyana, semoga Allah beri hidayah kita, wa jami'al muslimin, dan seluruh muslimin, siratahul mustaqim, ke jalan Allah yang lurus. Innahu sami'un mujibun qaribun. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar, maha mengabulkan, dan maha dekat. Alhamdulillah, selesai satu kitab tentang makna la ilaha illallah sampai ke pembatalnya. Semoga menguatkan iman kita, meningkatkan takwa kita. Semoga ini Allah beri taufik dan hidayah pada kita terhadap apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Semoga Allah matikan kita semua di atas Islam dan iman. Semoga Allah mengampuni, memaafkan dosa-dosa kita, dan menghadap Allah dengan qalbun salim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.